Kisah Nabi Samun, nabi yang berdakwah tanpa pengikut, namun mulia di sisi Allah. Pernah terbayang, ada seorang nabi, utusan Allah, yang berdakwah bertahun-tahun, namun tak memiliki satu pun pengikut. Bukan karena dakwahnya lemah, bukan karena lisannya tak fasih, tapi karena hati manusia saat itu, benar-benar tertutup rapat. Inilah kisah Nabi Samun, alaihi salam, kisah yang jarang terdengar, namun menyimpan pelajaran yang dalam untuk kita yang hidup di zaman penuh hiruk-pikuk ini. Di tengah zaman yang penuh kegelapan, ketika manusia mulai menjauh dari nilai-nilai tauhid, Allah mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri. Namanya Samun. Sebelum kita melanjutkan kisah yang begitu dalam ini, izinkan saya mengajak Anda sejenak. Jika Anda merasa kisah-kisah seperti ini menenangkan hati, menguatkan iman, dan membuka cara pandang kita tentang hidup, maka jangan lewatkan untuk subscribe channel ini. Saudaraku, ia bukan sosok biasa. Ia dipilih langsung oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran. Ia membawa risalah yang sama seperti para nabi lainnya, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, dan menjalani hidup dengan penuh ketaatan. Namun, sejak awal langkah dakwahnya, jalan yang ia tempuh bukanlah jalan yang mudah. Hari demi hari ia berdakwah. Malam demi malam ia bermunajat. Dengan penuh kesabaran, ia mengetuk hati kaumnya. Namun apa yang ia dapatkan? Penolakan, cemoohan, bahkan kebencian. Kaumnya tidak hanya menolak ajarannya, tapi juga meremehkannya. Mereka menganggap seruannya sebagai sesuatu yang asing, bahkan mengganggu kenyamanan hidup mereka. Seakan-akan kebenaran itu menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi telinga mereka. Padahal, apa yang disampaikan Nabi Samun adalah cahaya. Tapi bagi hati yang gelap, cahaya justru terasa menyilaukan. Allah menggambarkan kondisi seperti ini dalam firman-Nya. Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman, walaupun engkau sangat menginginkannya. Ayat ini seperti menggambarkan realita yang dihadapi oleh Nabi Samun. Ia sudah berusaha semaksimal mungkin. Ia sudah menyampaikan dengan penuh hikmah. Namun hidayah, bukan di tangannya. Karena hidayah adalah hak prerogatif Allah. Bayangkan, menjadi seorang nabi, tapi tidak memiliki pengikut. Tidak ada yang membela, tidak ada yang menguatkan, tidak ada yang berkata, aku bersamamu. Sunyi, sepi, tapi penuh keteguhan. Di titik inilah keimanan seorang hamba diuji bukan hanya pada lisan, tapi pada keteguhan hati. Nabi Samun tidak berhenti. Ia tetap berdakwah. Bukan karena ingin dipuji. Bukan karena ingin banyak pengikut, tapi karena ia tahu, tugasnya hanyalah menyampaikan. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan, dan kamilah yang akan menghisap. CS. Arad, 40. Di balik kesunyian dakwahnya, Nabi Samun menyimpan kekuatan yang luar biasa. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat kuat bukan hanya secara fisik, tapi juga spiritual. Dalam beberapa riwayat yang dikenal dalam literatur Islam, disebutkan bahwa ia memiliki kekuatan yang tidak dimiliki manusia biasa. Namun yang lebih hebat dari itu adalah kekuatan imannya. Karena kekuatan sejati bukanlah pada otot, tapi pada keteguhan hati dalam menaati Allah, meski seluruh dunia menolak kita. Kisah ini bukan sekadar tentang seorang nabi tanpa pengikut. Ini adalah cermin bagi kita. Hari ini, banyak orang merasa lemah ketika tidak didukung, merasa ragu ketika tidak ada yang menyukai, bahkan berhenti berbuat baik, hanya karena tidak ada yang mengapresiasi. Padahal, Nabi Samun mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam, bahwa kebenaran tidak diukur dari jumlah orang yang mengikuti, bahwa istiqomah tidak bergantung pada tepuk tangan manusia. Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda, akan datang seorang nabi pada hari kiamat, sementara tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Bukhari dan Muslim. Hadits ini seakan menjadi penegas bahwa keberhasilan dakwah bukan diukur dari banyaknya pengikut, tapi dari ketulusan dalam menyampaikan. Dan disinilah letak kemuliaan Nabi Samun. Ia tetap berdiri, ia tetap menyeru, ia tetap berharap, meski tak ada satu pun yang menyambut. Bukan karena ia tidak melihat hasil, tapi karena ia melihat Allah. Namun, di balik kisah yang tampak sunyi ini, tersembunyi satu rahasia besar yang sering luput dari perhatian kita. Bahwa Allah tidak pernah menilai seorang hamba dari hasil akhirnya, tapi dari kesungguhan usahanya. Nabi Samun berdiri sendiri di hadapan kaumnya. Tak ada yang mengamini seruannya. Tak ada yang mengangkat tangannya untuk beriman.
Tapi di langit, namanya disebut. Di sisi Allah, perjuangannya tercatat dengan sempurna. Disinilah kita mulai memahami, bahwa ukuran langit dan ukuran manusia itu berbeda. Manusia sering berkata, berapa banyak yang ikut, seberapa besar pengaruhmu, seberapa ramai yang mendukungmu. Namun Allah bertanya, seberapa tulus hatimu, seberapa sabar engkau bertahan, seberapa ikhlas engkau menjalankan perintahku. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Qs. Az-Zumar, 10. Ayat ini seakan menjadi pelipur bagi Nabi Samun, dan juga bagi kita. Karena kesabaran yang sejati, bukan ketika banyak yang mendukung. Tapi ketika kita tetap bertahan, meski sendirian. Ada satu pelajaran yang sangat dalam dari kisah ini. Bahwa kesepian dalam ketaatan, lebih mulia daripada keramaian dalam kesesatan. Nabi Samun tidak pernah merasa rugi karena tidak punya pengikut. Justru ia sedang berada di posisi paling tinggi, menjadi hamba yang setia, meski tanpa saksi manusia. Coba kita renungkan sejenak, berapa banyak di antara kita yang mulai goyah hanya karena tidak ada yang melihat? Berapa banyak yang berhenti berbuat baik karena tidak ada yang memuji? Berapa banyak yang meninggalkan kebenaran, hanya karena takut sendirian? Padahal, Nabi Samun mengajarkan satu prinsip yang sangat kokoh. Jika engkau berada di jalan yang benar, maka tetaplah berjalan, meski engkau sendirian. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, janganlah engkau merasa sepi di jalan kebenaran karena sedikitnya orang yang menempuhnya. Dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa di jalan kebatilan. Kalimat ini seperti menggambarkan kondisi Nabi Samun secara utuh. Ia sendiri, tapi tidak tersesat. Kaumnya banyak, tapi justru menjauh dari kebenaran. Dan inilah yang sering terbalik di zaman kita. Yang ramai, belum tentu benar. Yang viral, belum tentu membawa kebaikan. Yang sepi, belum tentu salah. Kadang, justru yang paling sunyi, adalah jalan menuju ridha Allah. Nabi Samun terus melangkah dalam dakwahnya. Ia tidak mengubah prinsipnya hanya agar diterima. Ia tidak melunakkan kebenaran hanya agar disukai. Karena ia tahu, tugas seorang nabi bukan menyenangkan manusia, tapi menyampaikan amanah Allah. Di titik ini, kita belajar satu hal yang sangat mahal. Bahwa istiqomah itu mahal, dan yang mampu menjaganya, adalah orang-orang yang benar-benar mengenal Tuhannya. Bayangkan jika kita berada di posisi itu. Berdakwah, tapi ditolak. Berbuat baik, tapi disalahpahami. Berusaha lurus, tapi justru dianggap aneh. Apakah kita akan tetap bertahan? Atau justru kita akan memilih untuk ikut arus, demi merasa diterima? Kisah Nabi Samun seakan datang untuk menggugah hati kita. Bahwa menjadi benar, tidak selalu berarti menjadi ramai. Dan menjadi sendirian, tidak selalu berarti lemah. Justru, bisa jadi, itu tanda bahwa Allah sedang menguatkanmu dengan cara yang tidak semua orang mampu menjalaninya. Dan di titik inilah, kisah Nabi Samun tidak lagi sekadar cerita masa lalu. Ia berubah menjadi cermin, yang memantulkan keadaan kita hari ini. Ada orang yang menjaga salatnya, tapi ditertawakan. Ada yang berusaha jujur, tapi dianggap bodoh. Ada yang memilih hijrah, tapi justru dijauhi. Seakan-akan, kebaikan itu menjadi sesuatu yang asing. Padahal Rasulullah telah mengabarkan, Islam itu datang dalam keadaan asing, dan akan kembali asing, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Hari Muslim, Nabi Samun adalah gambaran nyata dari ghuraba itu. Orang yang tetap teguh, meski terasa asing di tengah kaumnya sendiri. Namun ada satu hal yang sangat penting untuk kita pahami. Bahwa kesendirian Nabi Samun bukan karena ia lemah, tapi karena kaumnya yang menolak. Ini penting, agar kita tidak salah memahami. Karena terkadang ada orang yang menyendiri, tapi bukan karena di atas kebenaran, melainkan karena enggan belajar, enggan memperbaiki diri, atau merasa paling benar sendiri. Sedangkan Nabi Samun, ia berdakwah, ia mengajak, ia bersabar, ia membuka pintu selebar-lebarnya. Tapi ketika semua pintu itu ditutup oleh manusia, ia tidak ikut menutup kebenaran. Disinilah kita belajar adab dalam memegang kebenaran. Bukan dengan kesombongan, tapi dengan kelembutan. Bukan dengan merasa paling suci, tapi dengan terus memperbaiki diri. Allah berfirman, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Qs. An-Nahl, 125. Nabi Samun telah melakukan itu semua.
Namun ketika hati sudah tertutup, bahkan kata-kata paling indah pun tak lagi mampu menembusnya. Di balik kisah ini, ada satu pertanyaan yang diam-diam menusuk hati kita. Kalau kita hidup di zaman Nabi Samud, kira-kira kita akan menjadi siapa? Apakah kita termasuk yang menolak, yang mencemooh, yang masa bodoh? Atau, justru kita akan menjadi satu orang yang berani berkata, "Aku beriman," karena seringkali kita merasa berada di pihak yang benar. Padahal kita tidak pernah benar-benar diuji. Nabi Samud diuji dengan kesendirian. Dan ia lulus dengan kesabaran. Hari ini, mungkin kita tidak diminta untuk berdakwah sendirian seperti beliau. Tapi kita diuji dengan hal-hal yang serupa. Tetap jujur saat semua orang terbiasa curang. Tetap menjaga pandangan saat lingkungan menganggap itu biasa. Tetap berpegang pada agama, saat dunia menawarkan banyak kompromi. Dan disinilah letak keindahan iman. Ia tidak selalu terlihat di keramaian. Ia justru sering tumbuh, dalam diam. Ia tidak selalu dipuji manusia. Tapi ia dicatat oleh Allah, tanpa satu pun yang terlewat. Nabi Samud mungkin tidak memiliki pengikut di dunia. Namun jangan salah. Bisa jadi di akhirat nanti, ia datang dengan derajat yang sangat tinggi, karena kesabarannya yang luar biasa. Sedangkan orang-orang yang dulu menolaknya, justru datang dalam keadaan merugi. Maka jangan pernah takut ketika kebaikan yang kita lakukan terasa sepi. Jangan pernah lelah ketika kebenaran yang kita pegang tidak mendapat dukungan. Karena sesungguhnya, kita tidak sedang mencari tepuk tangan manusia. Kita sedang mencari ridha Allah. Dan ketahuilah, tidak ada satupun langkah kebaikan yang sia-sia. Tidak ada satupun air mata kesabaran yang terbuang. Tidak ada satupun perjuangan yang luput dari perhatiannya. Maka jika hari ini engkau merasa sendirian dalam menjaga iman, ingatlah Nabi Samud. Ia lebih sendiri dari kita. Tapi ia lebih kuat dari kita. Dan ia tidak pernah berhenti, meski dunia tidak berpihak padanya. Maka di ujung kisah ini, kita tidak hanya mendengar cerita tentang seorang nabi. Kita sedang diajak untuk bercermin. Barangkali selama ini kita terlalu sibuk menghitung berapa banyak yang mengikuti kita. Hingga lupa bertanya, sudahkah kita benar-benar mengikuti kebenaran? Barangkali kita terlalu takut berjalan sendiri. Hingga akhirnya memilih berjalan bersama, tapi ke arah yang salah. Nabi Samud telah membuktikan bahwa nilai seorang hamba di sisi Allah tidak ditentukan oleh jumlah pengikut, tapi oleh keteguhan dalam ketaatan. Ia tidak memiliki pengikut di dunia, namun ia memiliki tempat yang tinggi di sisi Allah. Ia tidak dielu-elukan manusia, namun ia dimuliakan oleh langit. Maka jika suatu hari engkau merasa lelah, merasa tidak dihargai, merasa sendirian dalam menjaga iman, jangan berhenti, karena bisa jadi, justru di saat itulah Allah sedang melihatmu lebih dekat daripada sebelumnya. Teruslah melangkah, meski pelan, meski sendiri, meski tanpa sorotan, karena tujuan kita bukan dilihat manusia, tapi dilihat oleh Allah. Dan ingatlah satu hal, ketika seluruh manusia berpaling darimu, selama Allah masih bersamamu, maka engkau tidak pernah benar-benar sendirian. Ya Allah, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Semoga kita termasuk hamba yang tetap berdiri di jalan kebenaran. Meski harus berjalan sendirian, hingga akhirnya Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang yang solih, di tempat yang penuh kemuliaan.